Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, anggota jemaat ataupun simpatisan GKI Banyuwangi. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa. Bapa di surga, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada hari ini, kita akan menghayati tema memiliki persepsi Yesus. Firman Tuhan didasari dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya ayatnya yang keempat dan kelima. Matius pasal 21 ayat 4 dan 5. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu memelihara kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada minggu hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Pada Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita mengenalnya sebagai Minggu Palem atau Minggu Sengsara. Minggu ini juga merupakan minggu terakhir sebelum kita memasuki Pekan Suci atau Pekan Agung, yang mana nanti di dalamnya terdapat Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita diajak untuk menghayati bagaimana Tuhan Yesus disanjung dan diagung-agungkan ketika Ia memasuki kota Yerusalem. Tapi di balik sanjungan, Tuhan Yesus juga diperhadapkan pada sebuah kesengsaraan, pada sebuah penderitaan. Oleh sebab itu, pada minggu hari ini kita bersama-sama diajak untuk menghayati, memiliki persepsi Yesus. Apa itu persepsi? Persepsi bisa diumpamakan seperti begini. Kalau kita melihat kertas putih dengan mata kepala kita, maka kita akan melihat kertas itu tetap putih. Tapi jika kita menggunakan lensa yang berbeda, maka kertas itu bisa berbeda. Misalnya kertas putih, kita melihatnya dengan lensa berwarna merah, maka kertas putih itu akan menjadi kemerah-merahan. Kalau kita menggunakan lensa yang berwarna biru, maka kertas putih itu akan menjadi kebiru-biruan. Oleh sebab itu, persepsi adalah proses internal yang terjadi pada setiap kita untuk memberikan interpretasi berdasarkan informasi yang kita terima dari panca indera kita yang terjadi dan atau ada di lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu, apa yang kita lihat di luar, kita olah di dalam diri kita sehingga kita menemukan interpretasi, gambaran sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau kertas putih dengan lensa merah menjadi merah, kertas putih dengan lensa biru menjadi biru. Oleh sebab itu, persepsi ini terbentuk bukan hanya dari apa yang kita terima dari luar diri kita, tapi proses internal diri kita juga mempengaruhi. Artinya, persepsi terbentuk dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau kita melihat Tuhan Yesus Kristus yang memasuki kota Yerusalem, maka ada sesuatu yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada persepsi yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia memasuki kota Yerusalem. Tuhan Yesus menampilkan dirinya dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Karena Tuhan Yesus mau membangun persepsi umat
Bukan berarti Tuhan Yesus belum dikenal. Justru Tuhan Yesus sudah sangat dikenal pada saat itu. Tapi ia dikenal sebagai guru, orang yang disanjung karena memiliki berbagai macam pengetahuan, mengajar banyak orang. Ia dikenal sebagai guru. Ia pun dikenal sebagai nabi, orang yang bisa membuat mukjizat-mukjizat, orang yang bisa bernubuat. Dan ia juga dikenal sebagai orang yang punya kuasa. Ada begitu banyak hal hebat yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum ia memasuki kota Yerusalem. Tapi hari itu, Tuhan Yesus mau menampilkan dirinya, mau membangun persepsi umat, bahwa dia adalah seorang raja yang sedang dinanti-nantikan. Raja untuk semua umat. Oleh sebab itu, ia datang mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bukankah firman Tuhan yang kita baca mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Oleh sebab itu ia datang dengan mengendarai seekor keledai. Keledai beban yang muda. Tujuannya bukan untuk pencitraan, tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada umat pada saat itu bahwa dia bukan hanya sekedar seorang guru, bukan sekedar seorang nabi, dan bukan sekedar seorang yang punya kuasa, tapi dia adalah raja damai itu yang datang, yang mengendarai seekor keledai, yang membawa pengampunan, kebebasan, keselamatan untuk setiap umat Tuhan yang mau percaya. Yesus mengendarai seekor keledai untuk menunjukkan dirinya. Ia mau mengatakan dirinya melalui tampilan dirinya. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar mukjizat dan keajaiban yang ia buat, tapi ia mau menampilkan dirinya. Inilah anak Tuhan, inilah anak Allah yang dijanjikan itu. Inilah raja yang hadir untuk setiap orang yang mau percaya. Oleh sebab itu ia datang memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Bukankah kalau kita memandang orang pakai dasi, tentu kita akan mengatakan, oh ini orang pekerja kantoran. Kalau kita melihat seseorang tidak pakai dasi, atau pakai kaos saja, kita tentu akan mengatakan, oh ini orang kantoran yang sedang libur kerja. Persepsi muncul dari faktor eksternal yang kita terima melalui indera penglihatan kita atau indera yang lain. Lalu kita menyimpulkan sesuatu. Itulah persepsi. Nah, Tuhan Yesus di tengah keadaan yang cukup genting sebenarnya, berani menampilkan dirinya sebagai Raja Damai. Membuat umat yang ada di situ memiliki persepsi, inilah Raja Damai itu. Oleh sebab itu ketika pada hari ini kita diajak untuk memiliki persepsi Yesus, setiap kita sebenarnya sedang diajak untuk berani menampilkan diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan. Pada saat seperti ini, pada masa seperti sekarang ini, bagaimana kita menampilkan diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudahkah kita berani menampilkan diri kita dan menunjukkan diri kita bahwa kita adalah umat Tuhan? Ketika gereja berani memindahkan ibadah di rumah masing-masing, kita sedang menampilkan bahwa anak-anak Tuhan mau turut serta memelihara ciptaan Tuhan, mau turut serta menjadi berkat, mau turut serta untuk tidak membuat atau menambah kegelisahan umat dengan tetap memaksakan ibadah di dalam gereja. Bukankah saat ini kita juga merasakan bahwa kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing? Iman kita tetap bertumbuh dan Allah hadir di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Maka memiliki persepsi Yesus artinya kita diajak untuk berani melakukan
atau menampilkan diri kita sebagai umat Tuhan, anak Allah dalam apapun keadaan kita saat ini. Mari kita merenungkan dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kebenaran firman-Mu pada hari ini yang bersama-sama kami dengar, memampukan kami untuk terus berani menampilkan diri kami seperti apa yang sepatutnya kami tampilkan. Kami mau menjadi anak-Mu Tuhan, yang menjadi berkat bagi diri kami, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuntun kami selalu untuk dapat memiliki persepsi Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga kita terus dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus.